Salam jumpa bagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Rabu 10 Mei 2023 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari ini. Engkau menganugerahkannya bagi kami agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan berpengharapan mendapat berkat Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu lebih dahulu, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sampai situ pembacaan firman Tuhan. Satu keunikan dan keistimewaan ajaran Kristus adalah sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suatu ajaran yang dalam pandangan umum tidak wajar, mengasihi musuh dan mendoakannya. Ada perputaran atau perubahan nilai dalam ajaran itu yang menimbulkan beragam reaksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun itulah idealnya pola kehidupan baru dalam konteks kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Pola yang tidak umum dan lazim bagi dunia, yang tidak mungkin justru itu yang ditawarkan oleh Yesus bagi kita yang mengaku sebagai pengikutnya. Dan ajaran itu pula yang diteruskan oleh Paulus sebagaimana tertuang dalam nas hari ini. Memberi makan dan minum kepada seteru. Bagaimanakah mungkin hal itu dilakukan? Sementara seteru kita itu menantikan atau berharap kapan dia akan menjatuhkan atau mencelakakan kita. Dunia dan segala tabiatnya adalah seteru Kristus karena dunia ini tidak menerima dia. Demikian pula sikap bermusuhan dunia itu menjalar kepada kita, para pengikut Kristus. Sesungguhnya melalui kematian dan kebangkitan Kristus segala kuasa dunia yang jahat itu telah ditaklukkannya dan dia telah berkuasa atas dunia ini. Namun, iblis masih terus berupaya untuk mengacaukan dunia ini dengan berbagai cara, sehingga kita masih berhadapan dengan para musuh yang selalu mengaruhi kita. Oleh karena itulah, jemaat dikasihi Tuhan, dalam konteks surat Roma, orang-orang Kristen masih berhadapan dengan para musuh yang memang harus dihadapi dengan hikmat, bukan dengan perlawanan fisik yang dapat membinasakan. Sikap rendah hati, menguasai diri, dan rela bermurah hati menjadi landasan sikap hikmat kita dalam menghadapi musuh sebagaimana Paulus ajarkan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan meresponnya dengan sikap mengasihi dengan tulus. Frasa, jika lapar, jika haus, hendak merujuk adanya sikap kita memperhatikan kebutuhan mereka. Makan dan minum adalah kebutuhan mendasar semua manusia, dan selalu berupaya untuk memenuhinya. Ada banyak cara bagi kita dalam merealisasikan sikap baik kita kepada mereka sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa kita mengasihi mereka. Jemaat Tuhan, marilah kita membagikan kasih Kristus kepada semua orang dengan berbagai cara dengan hikmat agar dunia tahu bahwa Kristus mengasihi mereka. Biarlah dengan menyadari itu, dunia juga mengalami perubahan luar biasa. Damai sejahtera melingkupi semua orang. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan pada pagi ini. Biarlah kiranya kami Engkau mampukan dengan Roh Kudus-Mu hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Berkati kami untuk aktivitas hari ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menyertai kita. Shalom.